Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu ustadz, namanya Ustadz F. Effendi. Ustadz F. Effendi ini adalah salah satu ustadz Wahabi, karena memang beliau ini kalau saya lihat di setiap ceramahnya itu yang disampaikan fatwanya itu adalah fatwa ulama-ulama Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi. Karena kalau kita lihat biografinya beliau, Ustadz F. Effendi ini bukan anak pesantren atau anak pondokan. Beliau ini kalau saya lihat ilmu yang didapat itu didapat dari satu majelis ke majelis yang lain. Kebetulan majelis yang ditempati adalah majelisnya orang-orang Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi. Nah tentunya yang disampaikan nanti ilmunya orang-orang Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi. Dan ciri khas orang Wahabi itu ketika ngajar kan nggak pakai kitab, dia ngomong-ngomong aja. Jadi dia secara tatanan nahwu sorfinya kan nggak ngerti. Lah Ustadz F. Effendi ini ketika dia baca ya Rasulullah, dibaca ya Rasulullah, padahal kan ya Rasulullah yang benar. Dibaca ya Rasulullah, kadang dia baca ya Rasulillah. Ini ciri khasnya orang Wahabi, dia sorofi dan nahwunya nggak ngerti. Karena memang ketika dia ngajar itu nggak pakai kitab, dia langsung ngomong-ngomong seperti itu, Quran, hadis ngomong seperti itu. Jadi jemaahnya ini nggak ngerti sorofnya bagaimana, yang benar bacanya bagaimana. Itu kelemahannya, maksudnya seperti itu. Dia baca hal yang sederhana, dia nggak paham. Ini videonya. Rasulullah menyapa dari dekat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam video tersebut kita saksikan kan dia baca ya Rasulullah. Kan ini kan nggak benar secara susun nahwu dan sorfi. Anak-anak pondok pasti ngerti lah hal yang seperti ini. Yang benar itu bukan ya Rasulullah tapi ya Rasulullah yang benar. Dan kadang di satu majelisnya dia baca ya Rasulillah. Dua-dua yang dia baca, dua-duanya bacanya itu salah, bukan ya Rasulullah atau ya Rasulillah, yang benar itu ya Rasulullah. Karena ini menurut anak pondok itu namanya huruf nida, masuk bab nida ya. Huruf nida itu kalau kita lihat di Alfiah ini kumpulannya di Alfiah itu kan huruf nida itu ada 7. Kalau dasarnya itu kata anak pondok itu dasarnya adalah walil munadanna yaukanna iya wa ayu akada ayat sumahaya wal hamzul nida wa waliman nudib aw ya wa ghairu wa la jalab situni. Ini munada itu kan ada 7 huruf nida, ada 7, ada ya, ada ai, ada a yang panjang itu, kemudian ada aya, ada haya, kemudian ada hamzah, kemudian ada wa. Kalau hamzah ini untuk yang qorib, yang munadanya atau yang dipanggil itu yang dekat. Kalau wa untuk yang keprihatinan. Dan ya ini bisa umum, bisa untuk jauh, bisa untuk dekat. Dan dalam bahasan kita ini itu masuk munada, namanya munada yang ya pakai huruf nida ya. Dan isim atau lafaz setelahnya munada huruf nida ini maka disebut dengan munada. Munada itu yang dipanggil. Namanya munada itu kalau huruf nida itu huruf memanggil, begitu arti bahasa Indonesianya. Kalau isim setelahnya itu namanya munada atau yang dipanggil. Dan munada yang dipanggil ini itu ada 5 secara umum, bagiannya ada 5 ya. Pertama munada mufrad nakiro, munada nakiro maksudah, munada nakiro ghair maksudah, ada mudhof, ada sibu mudhof. Lah ketepatan bahasan kita sekarang itu munada mudhof. Karena Rasulullah ini susunan idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi bagaimana aturan bacaannya? Aturan bacaannya itu dibaca dengan fathah, bukan dengan dhamma atau dengan kasroh. Maka yang benar itu ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah atau ya Rasulillah. Ustadz F. Effendi ini sudah salah dalam baca. Ini hal yang sederhana, tapi dia salah. Dan video saya ini bukan dalam rangka menjelekannya beliau, akan tapi dalam rangka saling mengingatkan. Istilahnya itu watawasau bil haqqi, gitu. Menampakkan yang benar, loh ini yang benar gitu. Sebab kalau nggak kita tegur beliau ini akan terus salah. Jadi kalau ditegur semacam ini, nanti mungkin kedepannya bisa benar. Kalau baca nggak salah lagi seperti itu. Kan begini, dia kan panutan. Jadi kalau panutan itu kalau nggak ada yang negur, nanti salahnya terusan. Kalau keterusan salahnya nanti yang jemaahnya ikut. Padahal beliau ini jemaahnya banyak. Jadi kalau orang sebanyak seperti itu salah, kan namanya sesat menyesatkan. Orangnya sudah nggak tahu, ngasih tahu yang nggak tahu kayak gitu. Istilahnya itu dolun mudillun, sesat dan menyesatkan seperti itu. Sekali lagi saya bilang video ini dalam rangka saling mengingatkan, bukan dalam rangka merendahkan namanya Ustadz F. Effendi. Dan Ustadz F. Effendi ini ketika dia baca rohaba ya
rohaba rohibu tarhiban, dia salah juga. Ini videonya. Maka tarhib Ramadan, tarhib tina rohaba, rohibu tarhiban, berbagai macam derivasi. Dari video yang singkat tadi dijelaskan bahwasanya dia baca rohaba rohibu tarhiban. Maka sebenarnya yang benar itu bukan rohaba atau rohiba, tapi itu rohaba yurohibu tarhiban. Karena tarhiban ini fi'il madinya itu rohaba, fi'il mudhari'nya yurohibu, di mana wazannya ini adalah fa'ala, yufa'ilu taf'ilan. Maka yang benar itu rohaba yurohibu tarhiban, bukan rohibu tarhiban, bukan seperti itu. Ini hal yang sederhana, itu salah. Ini ya sekali lagi videonya bukan dalam rangka merendahkan beliau, tapi dalam rangka wa tawassaw bil haqqi, saling mengingatkan dalam kebenaran seperti itu. Ya itulah kelemahan dari Ustadz Wahabi menurut saya sih, seperti itu kelemahannya. Di dalam nahwu dan sorfinya itu kurang mengerti, kurang paham mereka. Karena ada teman-teman bilang begini, lah mereka kan mondok di Arab Saudi atau mondok di Timur Tengah sudah puluhan tahun, atau berapa tahun, 5 tahun, 4 tahun seperti itu. Kenapa kamu kok mengatakan dia nggak bisa nahwu dan sorfi? Lo bisa jadi, karena kalau memang mereka itu belajar di sana 5 tahun, 8 tahun, bahasa atau lughah yang digunakan sehari-hari itu bukan lughah yang fusha, tapi yang amiyah, tidak pakai aturan nahwu dan sorfi. Pokoknya ngomong asal paham seperti itu. Dan di sana nggak diajarkan nahwu dan sorfi. Makanya anak pondok, anak pesantren kalau mau pergi ke Timur Tengah biasanya sehabis dari jenjang aliyah baru berangkat ke sana. Karena kalau tidak begitu ilmu yang didapatkan kurang maksimal. Salah satunya ketika dia menjelaskan baca kitabnya itu kurang paham seperti itu. Kalau tidak tanpa dasar nahwu dan sorfi. Itulah alasannya, meskipun dia mondok di Timur Tengah sudah puluhan tahun, bisa saja dia nggak bisa baca kitab, karena memang di sana nggak diajarkan nahwu dan sorfi. Langsung dia di sana itu langsung Quran dan hadis seperti itu. Makanya sebelum berangkat ke sana perlu dasar dari Indonesia atau dari rumahnya seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sebenarnya saya membuat video ini atas pesanan dari teman-teman. Teman-teman bilang, Ustaz coba koreksi juga Ustaz Effendi itu, dia kalau ceramah banyakkan yang salah. Sebenarnya saya bingung mau koreksi Ustaz Effendi ini, karena setiap ceramah dia nggak pakai dalil, dia pakai ngomong-ngomong aja. Jadi apa yang mau dikoreksi seperti itu? Kalau pakai dalil ya dikoreksi enak, itu bisa, gampang gitu. Tapi kalau hanya ngomong-ngomong, saya kira ngoreksinya bingung. Maksudnya begini bingungnya. Kalau seperti anak-anak ngomong lah seperti itu, buat apa ditanggapi seperti itu? Kalau memang ya seperti itulah kayak itu. Baru kalau dia ngomong tentang dalil salah baru ditanggapi. Seperti kemarin sebenarnya saya menanggapi juga tentang masalah ketika dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu sesat sebelumnya gitu. Kemudian dapat hidayah, mau menanggapi juga, tapi masalah tersebut sudah lama. Jadi kalau saya tanggapi, kalau waktu saya hidupkan lagi kurang bagus, kurang etis seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang mau komentar tentang masalah video saya ini bisa ditulis di kolom komentar, dan saya harapkan komentarnya tentang masalah apa yang saya sampaikan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.